Ya, bismillah. Ini cuma 9, mungkin lagi pada gulma ya. Kita mulai aja. Ya, untuk menghilangkan pestisida biasanya dilakukan. Oke, residu pestisida. Nah, eh, deterjen 0,5 sampai 1% atau HCl. Oke, ini udah benar. Next. Arti penting penanganan pasca panen bahan pertanian diantaranya berkecil urutan bahan, menurunkan kadar air rumput. Nah ini arti penting. Biar yakin kita cek di sini. Enggak, enggak, enggak. Kalau ini apa? Bisa ya? Enggak apa. Nih, produksi kuantitatif maupun kualitatif mempertahankan hasil pertanian baik dalam dimensi jarak maupun waktu. Teknologi paspen diperlukan untuk kesesuaian antara komoditi dengan alat mesin sehingga diproseskan lebih efisien. Limbah hasil agar dimanfaatkan, menekan kehilangan hasil, penanganan pasca panen sekunder, dapat membuat bahan siap dikonsumsi mulai transportasi dan lebih berguna. Oke, ini udah benar. Mempertahankan produksi. Gini ya, yang ABC ini, jadi walaupun ini menurunkan kadar air, memperkecil ukuran, habis itu meningkatkan kegunaan, ini benar, tapi gini loh. Pertama bisa match ya. Bisa match ini benar, tapi dia bukan arti pentingnya gitu. Ini benar terjadi. Tapi bukan arti penting. Oke, lanjut. Penjelasan mengenai terjadinya laju pengeringan konstan dan laju pengeringan yang semakin menurun. Statement yang tidak tepat. Kita cek dulu satu-satu. Proses pengeringan konstan menggunakan laju konstan. Akan berhenti ketika air bebas di permukaan telah habis menguap. Oh, ini benar. Pengeringan konstan adalah pengeringan pada bahan yang mengandung banyak air. Eh, Kayak ini benar juga. Pengeringan semakin menurun menggunakan laju konstan dan berhenti ketika seluruh air. Ini salah. Bentar, habisnya gue jelasin. Laju pengeringan semakin menurun adalah proses pengeringan yang terdiri dari pengeringan uap air dalam bahan ke permukaan dan penguapan air dari permukaan. Oke, gini. Jadi, pengeringan kita cek deh biar lebih yakin. Jadi pengeringan itu pengeringan bahan ya. Itu dibagi ke nah, cek dulu tapi kalau belum mendidih di ini ya ditambahin lagi waktunya 2 menitan gitu. Jadi pengeringan itu dibagi dua tahap. Ada tahap yang
bukan tahap sih, proses sih. Bukan proses juga. Dua bagian lah gitu. Jadi proses pengeringan ini dibagi ke dua bagian. Yang pertama, yang ketika lajunya konstan. Yang kedua adalah ketika lajunya itu menurun gitu. Lajunya makin makin kadar airnya menurun, makin lambat juga gitu pengeringannya. Nah, kenapa hal tersebut? Nah, ini dia. Ini dia. Kurvanya tuh kayak gini. Nah, ini dia. Ih, mak, kok kenapa ini ngelek-ngelek ini? Tuh, apa ya? Oke. Jadi gini, ketika konstan, ketika laju pengeringan konstan ini adalah dia mengeringkan air-air yang mudah didapat gitu. Mengeringkan air-air yang dia ada di bahan dan gampang dikeringkan. Misal pengen kayak lagi nyuci sayur gitu, nyuci sayur, nyuci brokoli lah gitu. Terus kayak cuma dikibas-kibasin. Nah, itu kan gampang kan ngeringinnya kan. Nah, tapi ada juga si air yang di dalam brokolinya sendiri gitu, di dalam sayurnya sendiri. Nah, itu kan agak susah kan dikeringinnya. Nah, jadi laju pengeringan ini yang menurun inilah ketika airnya masih gampang diakses. Gitu. Tapi ketika udah mulai lajunya melambat, ketika lajunya melambat, dia makin air yang ada di bahan itu semakin susah untuk diakses. Jadi penurunannya itu laju penurunannya menurun gitu. Kebayang nggak sih? Laju penurunannya menurun. Jadi iya gitu. Nah, makanya di sini dia benar. Semakin menurun adalah proses pengeringan yang terdiri dari pengeringan uap air. Nah, jadi pengeringan uap air dari permukaan dulu yang gampang diakses, habis itu pengeringan air-air yang ada di yang ada di bahan gitu. Yang yang ada di dalam bahan, pertama dari permukaan yang gampang, habis itu dari dalam bahan itu sendiri. Yang dari dalam bahannya yang lama. Gitu. Makanya ini salah. Kenapa? Karena laju konstan berhenti ketika seluruh air dalam jaringan telah habis semua. Enggak. Laju konstan berhenti ketika uap air yang ada di permukaan udah habis. So, terus makanya. Oke, lanjut. Tujuan pembersihan adalah sebagai berikut kecuali bebas resiko kontaminasi narkoba benar, buat produk lebih nyaman di bawah benar. Eh, cara membuat produk bersih, ya ini cuci ya, pembersihan. Bentar, pembersihan ya gue bersih. Produk lebih menarik ya. Kita cek aja di ini biar ya. Eh, Menarik dan bersih dengan risiko kontaminasi mikroba yang kecil. Bebas kontaminasi mikroba iya. Nyaman dibawa ini belum ada tadi. Bersih iya, lebih menarik. Yang
Sip, lanjut. Perubahan kematangan yang umum terjadi pada buah antara lain menguatnya di sel nih kebalik. Salah. Senyawa nitrogen meningkat. Ah, oh, waktu itu. Gula sederhana menjadi gula rantai panjang nih kebalik. Oke, itu yang bener ini. Lanjut. Penyimpanan adalah sebagai berikut. Oke, tujuan penyimpanan memperlambat proses. Oh, ini ada kecualinya. Oke. Memperlambat pertumbuhan dan penyebaran mikroorganisme. Oke, ini benar. Mengurangi kehilangkan uap air, ini bisa. Memperlambat aktivitas biologi, produk. Oh, ya. Oke, berarti yang salah ini doang. Jadi gini, makanya dia penyimpanan itu biasanya desainnya adalah dingin. Dingin dan kering gitu. Dingin supaya apa? Supaya respirasi produknya menurun. Di sini, menghambat aktivitas biologi ini turun. Nah, habis itu kering. Kering itu supaya penyebaran mikroorganismenya juga turun. Lanjut ya. Perlakuan pasca panen komoditas roti yang paling berpengaruh terhadap masa simpan. Roti. Kalau roti, komposisi atmosfer bisa sih. Uh, Tahun ini baru semua. Coba. Iya. Gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu nih. Kayaknya bisa semua, tapi gue nggak tahu mana yang paling berpengaruh ya. Kelembapan ini iya, tapi mungkin suhu ya, mungkin suhu soalnya dan paling umum juga sih. Sebenarnya kan enggak sih nggak tahu. Kayaknya sih pengendalian suhu sih. Oh, ya, kayaknya pengendalian suhu, kayaknya. Tapi nggak tahu. Skip, lanjut. Berikut adalah kegiatan yang tidak termasuk dalam pasca panen primer. Penggilingan iya, pengeringan untuk fermentasi ini enggak.
Bukti benih ini dia nggak primer ya, dia udah lanjutan terus ada lanjutan. Tembakau yang menggunakan sistem pemanasan udara yang selanjutnya udara tersebut dia alirkan melalui pipa galvanis ke seluruh ruang pengeringan, termasuk dalam pengeringan. Radiasi bukan, konduksi bukan, adiabatik bukan, berarti konveksi. Konduksi ini yang biasanya ditempel ya. Mereka ya, bahan itu ditempel ke permukaan yang panas, terus jadi kering gitu. Kalau radiasi ini dijemur biasanya. Ya, jadi susah. Ntar adiabatik apa ya? Enggak, agak tertarik nih sama adiabatik. Next, tembakau. Emang kita udah belajar tembakau. Ini bawah tuh udah biji coy. Biji-bijian. Sama, PCO. Buat teh. Tapi enggak, kita cuma sampai teh. Kita cuma sampai biji-bijian. Kayaknya kita nggak belajar tembakau deh. Belum, at least. Nggak tahu ya. Belum belajar. Belum dan kayaknya nggak keluar besok lagi nih. Skip berarti ya. Next. Pengirian produk pertanian yaitu pengertian pengeringan. Hmm, Oke ini lebih pas gue setuju nih. Jadi tujuannya dikeringkan nggak harus sampai nggak mengandung kadar air. Kayak misal pengeringan benih ya. Benih kan 4% ya. Benih padi. 14%, 4%. Eh Gabah kering simpannya gitu. Kalau GKG-nya 14%, tapi gabah simpan terutama untuk benih itu 4% gitu. Itu dia nggak harus ini, dia nggak harus kering tulang. Ya maksudnya kalau kering tulang justru mati dong. Masih ada airnya gitu 4%. Nah, habis itu mencapai kadar keseimbangan. Keseimbangan itu maksudnya dengan ini berarti ya, dengan lingkungannya. Ya kalau lingkungannya basah, masa dia mau disimpan dengan ke ini kadar air basah kan nggak mungkin kan? Emang gitu. Nyambe lah. Gitu. Lanjut.
Masalah utama pasca panen jagung dan kacang-kacangan adalah serangan cendawan eh nah ini katanya Aspergillus. Ini apa ini? Oh, ini kelapa. Aspergillus. Enggak tahu di mana ya. Enggak tahu ya. Eh ini kalau di sini, aduh, mana ya? Ini kalau jagung bener ada Aspergillus flavusnya. Aspergillus, tapi Aspergillus niger ini untuk kopra. Coba kalau Rhizopus ya, ada nggak? Nggak ada. Cercospora. Googlein aja lah, kelamaan. Cercospora.
radikal. Oh, bukan. Bukan ini. Elementosporium ini kan juga bukan deh. Nah, kan. Ini mah ini blast. Tur Turcici apa itu? Ya, pokoknya bukan gitu. Polisi tempe. Ntar dua inilah, gue gak tahu. Tapi yang mana? Lanjut ya. Alat pengering yang digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan farmasi atau sayuran. eh nah, kan kuncinya mungkin ada sayuran nih. Ntar. Freeze dryer sebenarnya setahu gue jarang dikeringin sih. Jangan dikeringin, jangan dipakai. Yang agak sering tuh vakum. Cek aja di sini. Eh, oh, apa sih? Gak ada. Gue gak tahu. Em, kalau menurut gue ini sih. Menurut gue kalau nggak ini tuh ini. Kalau drum kayak enggak. Batch. Coba coba. Gak tahu, gak tahu, gak tahu, gak tahu, gak tahu. Gak tahu. Skip. Kalau yang tahu langsung mimik aja ya. Jangan ini, jangan pelit. Lanjut. Alat pengering yang digunakan untuk mengeringkan larutan bla 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 halus. Oke, ini spray dryer. Lanjut. Penyimpanan produk segar untuk jangka panjang. Jumlah buah off grade. Peningkatan jumlah buah senescent. Maksudnya apa ya? Konteks. Maksudnya ini minta apa soal? Sensitif buah terhadap kerja etilen. Menggunakan transportasi. Tujuannya apa sih minta tujuannya? Caranya.
Nah, ini bener. Ini juga bisa. Enggak, maksudnya ini nanyanya apa? Ini nanya apa? Skip. Sebenarnya tahapan umum penanganan segar, fresh handling sayuran secara berurutan. Cleaning, grading, cleaning, trimming, grading, sizing, curing, storage, eh fresh handling guys ya harusnya. Gak ada. Tapi dah, nggak ada gini. Oh ini nggak ada nih. Cleaning, unitizing, clean, sizing itu nanti ya, setelah di trim kalau usah. Jadi trimming dulu baru di sizing, habis di sizing dia di grading. Aku balik, ketahu. Tolong, nggak tahu, nggak ada, nggak tahu. Ini di mana ya? Tolong ya. Orang di sini ada yang bisa bantu kah? Hah? Please, please. Oke, lanjut. Nggak tahu, lanjut. Alat sertasi dan grading, misalkan produk berdasarkan. Ya apa ini? Ini pakai angin. Iya pakai angin nih. Kalau gitu bobot. Kalau pakai angin. Kalau pakai air screen cleaner itu ada bobot dan ada ukuran. Soalnya ada screennya. Tapi kalau ini cuma bobot. Lanjut. Kerugian potensial penggunaan teknologi atmosfer terkendali. Ini, benar-benar.
Lanjut, sorry, pengertian pengukuran kadar air secara langsung. Kok ini benar? Pengukuran secara langsung. Gambar color sorter. Ini, benar. Lanjut, kriteria panen untuk tanaman varietas tanggamus. Mana ada. Nggak ada, nggak ada. Nggak tahu ini apa. Nggak tahu. Tanggamus apa. Dia bisa bantu. Lanjut. Kerugian penyimpanan dengan atmosfer terkendali kecuali. Emang belajar kita belum, Cok? Kita tuh belum dapat pengendalian atmosfer. Nggak ada. Belum ada, belum ada. Ini belum ada. Nggak tahu, belum ada. Lanjut. Ini ngaco nih. Nggak salah. Ini bisa tapi belum terlalu awet. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa tapi lebih awet yang ini. Paling awet. Lanjut. Penyimpanan dengan atmosfer terkendali. Benar-benar lanjut. Sanitasi untuk produk segar antara lain. Ini ya. Ini apa kapur? Kok kapur sih? Bukan. Ini Baiklin. Pemutih, pemutih. Iya itulah pokoknya. Pokoknya benar. Yang tadi yang di atas yang 0,5 sampai 1% timunnya. Nah ini. Oh, itu pakai deterjen deh, sorry. Lama jelek. Ya pokoknya itu bisa. Tapi em, enggak sih enggak tahu. Iya ini kayak ini kayaknya. Mungkin pakai hmm, sanitasi produk segar.
Apa tuh ya? Apa ya? Jujur gak tahu apa yang biasa dipakai. Masa kayak biasa dipakai sih nggak biasa memakai, Pak. Maaf ya, nggak tahu. Ini bisa. Sebenarnya semuanya bisa. Semuanya adalah bahan sanitizer. Tapi gue nggak tahu mana yang biasa dipakai. Mungkin ini, mungkin. Gue nggak tahu. Lanjut. Alat sortasi berdasarkan ukuran dan bentuk. Kalau ukuran berarti ini. Oh, screen. Kalau ada ukuran tuh screen. Lanjutlah. Ciri-ciri waktu panen tanaman bawang. Nah ini. Kita nggak belajar bawang. Apa lanjut? Sortasi. Sortasi ya maksudnya. Bentar. Pembersihan, sorry. Ini dia. Ini pembersihan. Lanjut. Ciri-ciri waktu panenan. Gue nggak tahu sebenarnya. Kan. Ini kalau di yang tadi itu ini iya, ini juga iya. Tapi kita pakai ini aja kayaknya.
Lanjut ya. Kemarin alat pembersih mekanis pada penggilingan padi. Bersih mekanis penggiling padi. Nggak ada loh. Aneh nih emang nih. Bingung gue soalnya. Melek lagi dasar. Salma. Aspirator dan mesin pembersih. Iya kali aspirator namanya. Gak tahu orang. Mungkin ini. Lanjut. Ciri-ciri waktu panen tanaman padi kecuali. Apa ini? Aman, lanjut. Kedelai. Kita belajar kedelai belum sih? Ada tahu nggak? Besok belajar kedelai apa belum? Enggak ya? Besok biji kayaknya kalau nggak salah. Belum ada kedelai. Belum. Skip, lanjut. Nah, ini drum dryer. Jadi yang dia ada inilah, ada yang katanya berputar itu loh. Terus jadi disemprot di sini. Drumnya ini panas, nanti ada pisaunya di sini. Terus diambil di sini. Gitu. Lanjut. Menekan serangan cendawan yang menghasilkan hasil jagung, menurunkan hasil jagung, maka pengiriman jagung harus tong, enggak, gini loh, kayak ini, dipipil.
Lanjut. Keuntungan menggunakan alat size reduction tipe hammer mill. Nggak tahu gua. Lanjut. Kegiatan berikut termasuk kegiatan grading yang lebih luas dari sortasi, kecuali. Oh, kecuali, sorry. Kecuali. Nah, iya ini benar. Jadi berdasarkan kotoran, bagian yang rusak, HPT, ini ada di sorting. Ini bukan kegiatan grading, ini adalah kegiatan sorting. Gitu. Lanjut ya. Oh, ada benar salah. Oke, keperluan ruang simpan lebih kecil karena volume produk berkurang. Produk dapat bertahan lama tanpa pengawet. Sterilitasasi per unit bobot sangat tinggi adalah keuntungan dari kegiatan pengemasan. Nah, salah. Harusnya adalah apa tadi? Ya loh, pembersihan. Itulah. Bukannya bukan pengemasan pokoknya. Lanjut ya, evaluasi kualitas penampakan. Ah, evaluasi kualitas penampakan dapat dilakukan dengan mengamati warna, kilat atau pada lapisan alami dari produk. Benar. Contohnya di apel ya. Next, adanya standar kualitas hasil pertanian dapat mempermudah grading. Mengurangi resiko penolakan produk oleh pembeli dan menyelesaikan persisian. Oke, benar. Harus terstandar. GK, GKP benar, 14%. Lanjut. Sedangkan ada tidaknya cacat eksternal dan internal termasuk evaluasi kualitas. Nah, ini salah. Ini bukan yang nutrisi. Lanjut. Teknologi pasca panen perlu menyesuaikan antara komoditas yang dipanen dengan alat mesin yang digunakan sehingga dapat dioperasikan dengan efisien. Oke, ini seems legit, ini benar. Packing adalah kegiatan mengepak sejumlah shipping kontainer ke dalam unit yang lebih besar. Oke, ini bukan. Jadi packing itu bukan shipping kontainer ke unit yang lebih besar, tapi produk ke kontainer. Packing. Lanjut. Kualitas dari semua hal yang dimiliki produk yang menentukan derajat keunggulan satu produk untuk bisnis tertentu. Oh, sorry, kualitas adalah semua hal. Oke, ini benar. Lanjut, pemanfaatan limbah hasil pertanian agar dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai tambah ekonomi tidak termasuk salah. Ini juga masuk ke pasca panen ya. Tadi yang arti penting pasca panen ya. Limbahnya mengurangi limbah gitu. Lanjut, penanganan pasca panen bertujuan untuk mempertahankan hasil pertanian, bla bla bla. Oke, ini benar. Lanjut, syarat kemasan yang baik diantaranya. Makanya benar, kuat, eh kuat sama transport, penumpukan, serta dapat dengan mudah didinginkan.
bunga, buah, dan sayur untuk konsumsi segar biasanya dipanen menggunakan mesin. Oke, ini salah. Biasanya manual ya. Justru biasanya manual. Yang mesin itu biasanya buat pangan. Lanjut, dua fungsi utama penyimpanan yaitu satu, market produk untuk mempermudah penanganan. Oke, melindungi produk sama distribusi. Ini bukan penyimpanan, eh, ini bukan penyimpanan. Apa sih tadi? Ini yang tadi yang pembersihan tadi kayaknya. Market mempermudah penanganan. Tapi bukan lah, itu bukan packing gitu. Lanjut. Faktor genetik, kultur teknis, kondisi lingkungan, cara panen, penyimpanan dapat mempengaruhi proses produk. Oke, ini benar. Penanganan pasca panen produk roti segar di Indonesia kebanyakan dilakukan di packing house. Sebenarnya gue gak yakin. Bukan di lahan, kayak langsung digunting-gunting gitu. eh iya sih, tapi bisa aja sih. Mungkin benar. Indonesia. Oke, cukup. Ini gue bahas besok ya. Apa udah? Ini udah, Cok. Nah, ini kayaknya ini bagian ininya ya. Oh my God. Ini apa? Gue gak tahu. Ini mungkin esai ya. Gue gak tahu. Tapi besok gue coba bahas kalau pantas dibahas. Kalau enggak mungkin kalian bisa baca sendiri aja. Tapi buat sesi malam ini gue cukupkan dulu sampai sini. Oke. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga berkah. Semoga dimudahkan besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih.